Sultan Mehmed menolak permintaan Kaisar Konstantinos untuk mengembalikan Tuan Urban serta membatalkan agresi ke Konstantinopel. Akibatnya, duta besar Bizantium yang menjadi korban kepalanya dipenggal oleh Sultan. Baginya, menaklukkan Konstantinopel merupakan mimpinya sejak kecil dan mimpi para pendahulunya juga. Gulsahatun menunjukkan surat yang dibuang oleh Mihriban di dapur kepada Hala Sultan. Namun dia justru disuruh merahasiakan ini dari semua orang. Sementara itu, Hamzah berusaha menghabisi Balibe ketika dia sedang sholat. Namun berhubung ada ular yang mendekat, ia menggunakan pedangnya untuk membunuh ular tersebut. Balibe hanya bisa mengucapkan terima kasih kepadanya. Hala Sultan memberitahu Gulsahatun bahwa surat itu tidak penting. Namun satu hal yang perlu ia tahu, selain sebagai pelayannya, Mihriban merupakan mata-mata. Hal itu sudah menjadi tradisi di Kesultanan. Gulsahatun jadi tidak habis pikir bagaimana jika surat itu membahayakan orang lain. Sementara itu, Candarli berbangga kepada Ishak bahwa mulai sekarang Mustafa bisa ia kendalikan. Jadi mereka tidak perlu khawatir lagi karena mereka memiliki tangan yang lain. Mengenai Sultan Mehmed yang keras kepala mengenai mimpinya menaklukkan Konstantinopel perlu dimaklumi. Dia masih muda, semangatnya pasti tinggi. Lagi pula ia baru saja membuat mainan meriam yang dipercaya bisa menembus tembok yang kokoh. Sultan Mehmed mengaku kewalahan menghadapi keluhan rakyat. Jahanus yang ditugaskan untuk membawa Hakim Celebi ternyata gagal. Dia lebih memilih untuk hidup bersama anak-anak yatim. Di sisi lain, Balibe dan aginjinya sedang membangun perkampungan untuk mereka menetap. Namun di tengah aktivitas itu, mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Orhan. Semua mencari tempat perlindungan, hingga kemudian mencari kesempatan untuk melawan. Kaisar Konstantinos dan Francis sedang mendiskusikan bagaimana cara mendatangkan Marahatun. Di saat yang sama, datang kotak emas dari Edirne. Begitu dibuka, isinya adalah kepala duta besar di antara tumpukan emas itu. Dari situ, Kaisar jadi tahu bahwa Sultan Mehmed tidak menghendaki perdamaian. Balibe dan teman-temannya berusaha dengan sangat keras untuk mempertahankan tanah air mereka. Penyerangan ini dijadikan alarm bahwa ada yang tidak suka mereka menempati tempat itu. Marahatun curhat kepada Bahar Sultan bahwa ia tidak menyukai Hala Sultan. Sebab menurutnya gerak-geriknya mencurigakan, terlebih Mihriban. Berhubung Jahanus gagal, kini giliran Sultan Mehmed sendiri yang menjemput Celebi. Karena dengan begitu, pasti tidak ada alasan untuk menolak. Hala Sultan memarahi Mihriban kenapa dia begitu ceroboh. Hal itu membuat mereka tidak bisa bergerak leluasa lagi. Padahal saat ini mereka membutuhkan berbicara dengan Mustafa. Sultan Mehmed memohon kepada Celebi agar ia mau kembali ke istana, sebab hanya dia yang mampu berlaku adil. Mengenai anak-anak yatim, ia tak perlu khawatir. Dia akan mendirikan yayasan yatim piatu di istana untuk menampung anak-anaknya. Anak-anak yatim ternyata mendengarkan percakapan ini dan sangat antusias. Hal itu jugalah yang membuat Hisir Celebi tidak mampu menolak permintaan ini. Jifat Effendi, pemilik toko buku, sedang berdiskusi dengan teman-temannya bagaimana cara berlindung. Tiba-tiba datanglah ajudan Sultan. Sementara itu, Saruca, Tuan Urban dan yang lainnya sedang berbangga. Meriam besar buatan mereka telah jadi. Bahkan dalam waktu dekat, Sultan berencana melakukan uji coba. Untuk memastikan keamanan perkampungan mereka, Saltuk dan Hasan ditugaskan untuk mengobrak-abrik markas para penyerang. Ajudan Sultan diperintahkan untuk memesan buku pada Jifat Effendi. Namun di sana ia justru dihipnotis agar melapor kepada Sultan untuk mempertimbangkan membawanya ke istana. Dari sini kita jadi tahu bahwa Jifat Effendi bukanlah orang sembarangan. Tentunya dia dan teman-temannya memiliki niat jahat karena ingin berlindung di balik Sultan. Sementara itu, Saltuk dan Hasan sangat senang tugas mereka berhasil, menganggap mereka hanya bandit biasa. Setelah berhasil membawa Celebi ke istana lagi, Sultan memberinya tugas untuk menegakkan keadilan kepada rakyatnya. Namun Celebi menganggap bahwa ilmunya tidak seluas yang Sultan bayangkan. Kaisar Konstantinos mulai mempersiapkan diri mempertahankan Konstantinopel. Mengenai rencana membawa Marahatun, mereka akan bekerja sama dengan Candarli.
Menurutnya, memanfaatkan orang dalam jauh lebih menguntungkan. Setelah dicopot dari jabatannya sebagai Janisari Aga, Kurjudohan hidupnya hancur. Ia pun kembali ke kehidupan lamanya sebagai penjudi. Namun semua bisa diprediksi, ia pun kalah dan tidak memiliki uang lagi. Marhatun dan Hala Sultan mulai saling sindir. Semua itu dimulai dari keputusan Hala Sultan memelihara Halimah Hatun. Padahal jelas-jelas dia seorang pengkhianat dan pantas dihukum. Sultan dibawakan buku pesanannya oleh sang ajudan. Namun berhubung ada yang kurang, Jifat Effendi berencana akan mengantarnya sendiri ke istana. Di era kepemimpinan Mustafa, Janisari mengalami banyak perubahan. Dari perekrutan yang menggunakan sistem perpeloncoan, Mustafa lebih memilih menggunakan pendekatan hati. Dia tidak ingin tradisi-tradisi buruk di masa lalu dipakai di eranya. Para pemula harus dibikin nyaman dan mencintai tanah air. Dan apabila senior bersikap sewenang-wenang, maka ia akan menerima hukumannya. Sementara itu, Candarli terus sesumbar kepada Ishak bahwa mereka bisa mengendalikan Mustafa. Jadi setelah ini, mereka akan mulai mencobanya. Belakangan diketahui jika rencana ini ada kaitannya dengan Hala Sultan. Buktinya ia memerintahkan Mihriban untuk berbicara dengan Mustafa. Mengenai tempatnya, dipilih rumah Candarli agar lebih aman. Malam ini, Sultan Mehmed mendekati Bahar Sultan. Dia merasa bahwa istri pertamanya itu tampak kelelahan. Ia pun mengira bahwa istrinya itu melakukan tugas yang sangat banyak. Bahar Sultan hanya menceritakan jika terjadi ketegangan antara Marhatun dengan Hala Sultan. Keesokan paginya ketika bangun tidur, Sultan melihat Gulsahatun sedang berlatih pedang dan memanah. Ia pun memutuskan untuk turun dan menjajal kemampuannya. Namun ketika berlatih itu, Gulsahatun hampir jatuh ke kolam dan ditangkap oleh Sultan. Sudah tentu Bahar Sultan cemburu ketika melihatnya. Pada kesempatan lain, Sultan memeriksa meriam yang sudah jadi. Ia pun sudah tidak sabar untuk menjajalnya. Rencananya ia akan mengundang Candarli agar ia bisa merasakan kemampuan meriam buatannya. Mustafa mengatakan kepada Mihriban agar mereka tidak usah bertemu lagi. Dan mengenai masa lalu, memang benar menurutnya tidak perlu diungkit-ungkit lagi. Mihriban pun menyesal hubungan mereka berakhir seperti ini. Selesai berbicara dengan Mustafa, Mihriban ditampung oleh Candarli. Dia masih berharap bahwa Mihriban bisa mempengaruhi Mustafa. Namun kini berhubung peluangnya semakin kecil, Candarli terpaksa harus bergantung kepada Hala Sultan. Sebab hanya dialah yang masih terkoneksi dengan Orhan. Orhan dan Francis menyambut kedatangan prajurit mereka, yang mereka yakini akan mampu melakukan pemberontakan. Mihriban menceritakan kepada Hala Sultan mengenai pertemuannya dengan Candarli. Saat itulah Mihriban ditugaskan untuk mengantarkan surat kepada Orhan. Kurjudohan kini menjadi gelandangan. Ia berjalan ke sana kemari mencari lowongan pekerjaan. Candarli kaget ketika memasuki Janisari, semuanya telah berubah. Dia pun diberitahu jika semua ini perintah dari Mustafa. Kurjudohan akhirnya diterima bekerja di tempat laundry meskipun bayarannya kecil. Sementara itu, Candarli bertanya kepada Mustafa kenapa ia merubah semua tradisi. Dengan entengnya Mustafa menjelaskan bahwa ia hanya melaksanakan perintah Sultan. Candarli akhirnya mengancam bahwa ia mengaku mengetahui kartunya. Dan jika kartu itu ia gunakan, maka Mustafa akan hancur. Qasim Istana melihat Mihriban memberikan emas kepada seseorang untuk mengantarkan sebuah surat. Di sisi lain, Selebi mulai berkeliling ke masyarakat. Kurjudohan juga mendengar informasi ini, namun ia mencoba mengabaikannya. Tidak salah, Sultan menghadirkan Celebi ke istana lagi, sebab dia bisa menyelesaikan keluhan masyarakat. Terlebih dia sendiri adalah seorang hakim. Jadi setiap perselisihan ia mengetahui hukumnya dan bisa memutuskan, sehingga rakyat menjadi puas karena keadilan mulai ditegakkan. Jifat Effendi dihadirkan ke hadapan Sultan dan ia pun mendapatkan pujian. Karena pengetahuannya yang luas, Sultan menawarinya untuk bekerja di perpustakaan istana. Jifat Effendi bukan bermaksud menolak, namun toko bukunya merupakan usaha bersama dengan teman-temannya. Sultan pun tidak keberatan jika teman-temannya itu ikut bekerja bersamanya di istana. Marhatun dilapori Qasim Istana mengenai sepak terjang Mihriban.
Sementara itu, Mustafa dan Janisari mendapatkan tugas dari Sultan untuk mengawal percobaan meriam. Saat ini, Sultan memberikan gambaran kepada Zahanos di mana meriam-meriam itu akan dipasang. Ada salah satu dinding di Konstantinopel yang sudah ia incar. Jika itu meledak, maka mereka bisa masuk. Pihak Konstantinopel bukan tanpa persiapan. Mereka mempertebal dinding agar tidak mudah ditembus. Namun Konstantinos memiliki sedikit hambatan, banyak pekerja yang memberontak. Marahatun mencoba mendiskusikan hasil temuannya dengan Bahar Sultan. Hanya saja tanggapannya tidak seperti yang ia harapkan. Memang betul ia tidak memiliki bukti nyata. Civat Effendi resmi dipekerjakan Sultan di perpustakaan istana tanpa kecurigaan sedikit pun. Ajudan memberitahu Sultan bahwa Marahatun ingin bertemu. Hala Sultan memerintahkan Mihriban untuk mengantarkan surat kepada Orhan. Percakapan mereka didengar oleh Kasim. Sultan sedang menemui kesulitan. Dari buku yang ia baca, ia kemudian memanggil Celebi. Namun dari jawaban hakim itu dibantah oleh Civat Effendi. Dia pun bisa menjelaskan secara detail pokok permasalahannya. Celebi jadi curiga siapa sebenarnya orang ini. Bagaimana bisa ia mendapatkan pengetahuan seluas ini? Perlengkapan meriam yang akan diuji coba mulai dikeluarkan dan dijaga oleh prajurit Janisari. Namun terjadi sedikit insiden ketika bahan yang disiapkan akan dicampur dengan bubuk mesiu. Di situ Mustafa mendengarkan penjelasan dari para pembuatnya bahwa itu bisa menyebabkan ledakan. Halimehatun masih depresi ketika dijenguk oleh Bahar Sultan dan Gulsahatun. Jadi menurut mereka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Di sisi lain, Marahatun menceritakan kepada Sultan bagaimana Mihriban memberikan emas kepada seseorang untuk mengantarkan surat atas perintah Hala Sultan. Menurutnya bisa jadi ini pengkhianatan perlu diselidiki. Kurjudohan melakukan kesalahan di tempat kerja, dia kemudian dipecat. Hal itu membawanya ke kehidupan sebelum ini. Di atas meja Hala Sultan terdapat banyak emas. Dia juga memegang surat yang akan disampaikan oleh Mihriban. Sultan datang dan ingin tahu apa isi surat itu. Setelah dibaca, ternyata isinya adalah perintah menyumbangkan uang ke sebuah panti asuhan di bursa. Marahatun kaget dan Sultan marah kepadanya, menganggapnya menyebar fitnah. Padahal semua ini sudah dirancang Hala Sultan agar Marahatun keluar dari istana. Kaisar Konstantinos mengunjungi gereja dan mengadakan bakti sosial. Ibunya datang memberikan dukungan untuk mempertahankan Konstantinopel. Marahatun menghadap Sultan meminta izin akan pergi ke negeri ayahnya. Sultan yang memang sedang marah langsung memberinya izin. Namun ia menulis surat untuk disampaikan kepada Balibe agar mengawal Marahatun. Setelah beberapa lama, utusan menyampaikan surat itu kepada Balibe. Berhubung dia dan aginjinya sedang sibuk mendirikan perkampungan, Hamzah menawarkan dirinya untuk mengawal Marahatun. Meskipun kemudian diizinkan, namun Balibe memperingatkannya untuk segera kembali karena mereka masih memiliki urusan mengenai Piripasa. Ketika malam hari, Mustafa memerintahkan prajuritnya untuk istirahat. Dia sendiri yang akan menjaga perlengkapan meriam. Padahal kesempatan itu ia gunakan untuk mencampur bahan-bahan peledak menggunakan mesiu agar meledak ketika nanti dinyalakan. Hal itu ia lakukan setelah mendengar bahwa Candarli yang dipercaya Sultan untuk mencobanya. Darwis Effendi sedang menggelar kajian dengan tema pertobatan. Kurjudohan ingin masuk, sayangnya pintu kemudian ditutup karena di dalam sudah dimulai. Di tengah perjalanan mengawal Marahatun, Hamzah memerintahkan untuk mengubah jalur. Saruja, Tuan Urban dan yang lainnya sedang berbangga bahwa ciptaan mereka akan diuji coba. Mustafa menanti kedatangan Candarli dan berharap ini merupakan hari terakhirnya. Sementara itu di sisi lain, perkampungan Balibe sudah dikepung oleh Orhan dan pasukannya. Begitu juga dengan rombongan Marahatun yang sudah diincar oleh anak buah Francis. Pasukan pemanah dikerahkan untuk menyergap mereka. Hamzah berpura-pura dengan menyuruh Marahatun untuk tetap berada di dalam karavan ketika ia panik. Francis dan Candarli hanya bisa menyaksikan ketika Hamzah membunuh rekannya sendiri. Berpindah ke perkampungan Balibe, mereka pun diserang oleh Orhan. Tentu mereka kewalahan karena tidak siap, terlebih jumlah musuh lebih banyak.
Sementara itu, Mustafa menyuruh anak buahnya untuk menjauh dari Maryam. Namun karena sejauh ini ia belum melihat Candarli, Mustafa mencoba bertanya kepada Ishak. Dia mengatakan bahwa Candarli sedang sakit, jadi tidak bisa datang. Di waktu yang sama Sultan datang, Mustafa panik. Di sisi lain, perkampungan Balibe dihancurkan, para aginci dibunuh. Hasan terkapar dan disusul oleh Saltuk. Ketika Balibe tinggal sendirian, ia pun ditembak dengan panah. Kita tidak tahu bagaimana nasib mereka semua, yang jelas mereka tertidur di tanah. Sultan sangat bangga, Maryam yang sangat besar yang sudah ia impikan terrealisasi. Namun sama halnya dengan Mustafa, ia pun bertanya kepada Ishak di mana Candarli. Sultan pun tampak marah ketika mengetahui Candarli sakit dalam situasi seperti ini. Meskipun begitu, Sultan tidak mau menunda percobaan, ia yang akan melakukannya sendiri. Mustafa semakin cemas ketika obor dipegang Sultan. Di sisi lain, Orhan merasa puas setelah menyaksikan jasad Balibe. Nasib tidak beruntung menimpa Hamzah. Meskipun telah menyerahkan Marahatun, Candarli mengabaikannya. Dia lebih memilih beraliansi dengan Francis yang nyata-nyata orang kafir. Di akhir episode, Sultan mempercayakan percobaan ini kepada pembuatnya sendiri. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya ya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.